So, brother, hari ini kita satu raja-raja nih. Ya, Ternyata banyak, brother, bahannya. banyak ya? Oh ya, Mudah-mudahan kita selesai nih. mudah-mudahan. Karena dari pasal 1, 2, 3 itu udah banyak banget yang terjadi tuh. Banyak, Oh, banyak yang terjadi. Itu kan tergantung pertanyaan Bro Pierre aja itu. Saya kan hanya menjawab-jawab saja kan. Iya, Tuhan kasih kita apa namanya kebijaksanaan nih untuk bisa bertanya dengan baik nih. amin. Silakan, brother. Gimana, kita mulai? Iya, brother. Baik, mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena kembali kami boleh bertemu untuk berdiskusi mengenai kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan boleh membantu kami, sehingga segala sesuatu yang kami perkatakan dan juga perdengarkan pada sore hari ini itu boleh membantu kami secara pribadi, begitu juga dengan banyak orang yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara dan diskusi kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, brother Naik. Terima kasih. Ini waktu minggu kemarin kan kita membahas 2 Samuel ya, Ya, dan terutama tentang Daud, ya, bagaimana dia jatuh ke dalam dosa, tapi juga akhirnya dia juga kembali kepada Tuhan, dan dia menjadi satu raja yang besar dan luar biasa. Tapi ya, kemudian di satu raja-raja ini dia sudah tua dan harus diurus oleh seorang pelayan, dan di masa-masa di mana dia sudah akan meninggal, ternyata Adonia ya, Adonia. anaknya, iya, mengangkat dirinya sendiri menjadi raja. Kemudian datanglah ibunya Salomo ini untuk semacam memprotes gitu ya, Ya, bahwa kenapa nggak Salomo yang menjadi raja, itu anakmu yang satu lagi Adonia diangkat menjadi raja. ya. Kamu kan sudah janji sama Salomo gitu kan. Saya nggak tahu apakah itu termasuk di dalam sejarah waktu kita bahas juga. Apakah benar dia janji kepada Salomo? Saya lupa juga tuh, brother. Gimana tuh ininya, kisahnya? Apakah itu masuk ke dalam sejarah begitu ya? Masuk dalam sejarah, terus kemudian apakah benar Salomo ini betul-betul adalah pilihan Tuhan dan bukan si Adonia? Ini saya waktu itu baca di salah satu buku di teologi kita juga, bahwa memang dipertanyakan juga apakah Salomo ini benar-benar pilihan atau dibiarkan saja dia menjadi seorang raja gitu. Berdasarkan pertemuan Tuhan dengan Salomo, maka hal itu bisa kita terima karena Tuhan dua kali bertemu dengan Salomo. Bertanya apakah yang dia inginkan. Dia bilang dia mau mendapatkan hikmat untuk memimpin kerajaan Israel. Lalu Tuhan memberikan hikmat dan juga memberikan kekayaan kepada dia. Kemudian Tuhan mengingatkan lagi kepada dia agar dia tetap setia, berpegang teguh kepada perjanjian Tuhan, berpegang teguh kepada Taurat Tuhan. Jadi, kalau kita melihat dari pertemuan Tuhan dengan Salomo, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa memang Salomo dipilih oleh Tuhan. Dan Daud juga mengiyakan kepada Batsheba, ibunda daripada Salomo, bahwa memang dia telah berjanji. Jadi berdasarkan tanggapan daripada Daud kepada Batsheba, maka kita bisa juga mengambil kesimpulan bahwa memang Daud berjanji dan dia juga menindaklanjuti. Daud menindaklanjuti janji itu, dan juga terlihat bahwa Adonia juga melakukan itu secara sembunyi-sembunyi. Dia mengajak
Imam Abiatar, dia mengajak Yoab, ya, dan dia mengajak beberapa petinggi-petinggi yang lain, tidak mengajak Benaya, seorang yang dipercaya oleh Daud, dan juga tidak mengajak Zadok, Imam Zadok juga tidak diajak. Begitu juga dengan nabi yang bernama Nathan, gitu. Dan Salomo juga tidak diajak. Artinya kemungkinan Adonia pun sudah mengetahui bahwa nanti yang akan melanjutkan adalah Salomo. Itu sebabnya dia tidak mengajak Salomo. Istilahnya dia ini mau menyalip. Dia mau memotong jalan karena mungkin dia berpikir dia lebih tua daripada Salomo. Tetapi Daud berjanji akan memberikan kepada putra daripada Batsheba ini. Jadi berdasarkan itu bisalah kita memperkirakan bahwa memang Daud telah berjanji kepada Batsheba, bukan karena permintaan Batsheba semata, tetapi karena memang sudah pernah dijanjikan. Dan terlihat reaksi ataupun respon daripada Adonia untuk melakukan pertemuan secara khusus dengan Joab, dengan Abiatar, dan juga dengan petinggi-petinggi yang lain untuk mengangkat dirinya menjadi raja, begitu. Di sisi lain memang dia mempunyai ambisi, begitu kan. Kalau memang dia sudah ditentukan dari awal, maka dia tidak perlu melakukan itu secara sendiri. Gitu, dia harusnya bisa mengundang Salomo semua kalau memang dia sudah dipilih dari awal. Tapi karena tidak, maka dia melakukan hal seperti itu. Iya, brother. Ya. Yang saya merasa pesannya Daud terhadap Salomo ini yang kayaknya ngeri-ngeri juga. Ya. Dia suruh mengatasi si Yoab. Kemudian ada juga yang siapa, si Simei ya? Simei. Kalau nggak salah, iya, yang menghina Daud kalau nggak salah. Ya. Jadi Daud kasih tugas, padahal dia sendiri nggak lakukan itu, tapi waktu sebelum dia meninggal, dia kasih tugas itu pada Salomo, brother. Gimana tuh? Ya, memang terkesan seperti dia itu seperti nice guy gitu ya. Katanya seperti nice guy. Jadi istilahnya ya ingin kelihatannya bagus lah. Iya, iya. Tetapi mungkin saja bahwa pemikiran itu kemudian mengerucut dan kemudian dia akhirnya ingin mengeksekusi itu. Tapi karena dia sudah tua dan anaknya juga akan menjadi raja, dan dia tidak mau nantinya kepemimpinan Salomo ini terganggu dengan orang-orang yang selalu melakukan hal-hal yang berbeda. Contohnya di zaman Daud saja, Yoab sudah melakukan hal-hal yang berbeda tanpa sepengetahuan Daud. Betul. Adonia, sehingga kepemimpinan ini, otoritas ini harus benar-benar dibuat bersih. Kepemimpinan itu benar-benar harus dibuat kuat. Jangan ada yang bisa melakukan hal-hal yang seenaknya saja, gitu kan. Kalau pemimpin-pemimpin yang lain tidak mengancam, seperti Benaya itu tidak merupakan ancaman bagi kepemimpinan Salomo. Tapi Yoab ini menjadi ancaman, Abiatar, dan juga yang lain. Karena apa? Karena mereka bisa mengambil keputusan untuk bertemu dengan Adonia dan mengangkat Adonia tanpa sepengetahuan Daud, tanpa sepengetahuan Salomo, tanpa sepengetahuan Nathan, tanpa sepengetahuan Zadok. Ya ini kan harus dibersihkan, kalau enggak nanti repot. Di sisi lain memang kalau zaman perjanjian lama, kalau kita perhatikan, raja itu memang berfungsi juga sebagai hakim. Artinya ada persoalan-persoalan berkaitan dengan keadilan, maka mereka perlu datang kepada raja untuk meminta hikmat, meminta panduan, bimbingan bagaimana untuk mencari keadilan di dalam kehidupan mereka. Seperti yang sebelum-sebelumnya kita lihat kan ada banyak kasus-kasus kan. Nanti kita bisa lihat juga nanti dalam kepemimpinan Salomo ada 2 orang ibu, 2 orang pelacur mempunyai 2 anak datang kepada Salomo. Untuk apa? Untuk dibantu untuk menemukan keadilan, karena 1 anak mati, tinggal 1 lagi. Dan ada yang mengklaim
ini anak saya. Jadi akan banyak seperti ini. Jadi fungsi daripada raja pada zaman itu juga adalah seperti hakim kalau kita merujuk kembali kepada zamannya Musa ketika memimpin Israel. Jadi dia juga akan menyelesaikan perkara-perkara persoalan-persoalan itu. Ya kan? Dan zaman dahulu adalah sesuatu yang biasa bahwa nyawa itu diganti dengan nyawa. Karena tidak tahu harus bagaimana untuk bersikap adil, untuk menjadi adil bagaimana. Gitu kan? Nah, tentang yang dua bayi, tentang dua ibu dengan dua bayi itu, maka pemikiran Salomo tentu saja, ya supaya adil, kan tanggapan mereka pada zaman itu kan harus nyawa ganti nyawa. Ya udah, karena satu ini sudah mati, berarti satunya dimatikan. Supaya apa? Supaya adil. Ya zaman dahulu memang seperti itu, brother. Supaya mereka itu di dalam komunitas juga sangat berhati-hati terhadap sesama. Jangan sembarangan membunuh orang. Gitu. Jangan sembarangan melukai orang. Makanya dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini prinsipnya keadilan gitu kan. Karena kalau nggak seperti itu, nanti orang berbuat seenaknya. Begitu juga dengan kematian bayi itu. Jadi bayi ini sudah mati satu, ada satu mengklaim ini bayinya. Lalu dia bilang, kalau begitu biar adil, yang satu ini dibunuh juga. Kan nyawa ganti nyawa. Lalu si ibu yang satu yang merasa itu adalah anaknya, dia bilang, jangan. Karena itu adalah anak kandungnya, dia tahu persis. Yang satu lagi bilang, dibagi dua aja, dibelah. Setengah untuk saya, setengah untuk dia. Berarti itu bukan ibunya. Begitu. Ya disinilah fungsi raja sebagai di sini fungsi raja sebagai hakim. Fungsinya sebagai hakim di sini. Begitu. Nah, dalam kasus Yoab, dia membunuh dua panglima yang hebat. Gitu, yaitu Amasa dan Abner. Abner ini panglima daripada Saul yang mau mendukung Daud menjadi raja. Mempersatukan suku-suku Israel di bawah kepemimpinan Daud. Gitu. Dan Amasa adalah pimpinan panglima yang menggantikan, yang mengatasi Yoab. Gitu. Tapi Yoab bunuh mereka dalam situasi aman. Bukan karena adanya perang saudara, bukan karena adanya perang gitu. Dan itu tanpa sepengetahuan Daud. Dan ini sangat berbahaya nanti dalam kepemimpinan Salomo kalau dia tidak membunuh Yoab, di mana Yoab mungkin merasa dia lebih senior kan, gitu. Sementara Salomo masih muda, gitu kan. Betul. Ya begitu. Ya bahkan anaknya Absalom juga ya. Ya, anaknya Absalom juga dibunuh juga tanpa sepengetahuan Daud. Dan ya, Daud sudah meminta jangan dibunuh, begitu kan. Tapi Yoab mempunyai argumentasi kalau enggak nanti kita yang dibunuh gitu. Tapi kan ini kan perkataan raja. Perkataan raja itu kan adalah perkataan yang sangat-sangat harus dihormati gitu kan. Betul. Harusnya dicoba dulu untuk tidak dibunuh. Terus bagaimana? Daud mempunyai keyakinan itu karena dia sudah mempraktekkan itu terhadap Saul. Dan Daud tidak mati. Meskipun Saul mengejar-ngejar dia, artinya ketakutan daripada Yoab ini buat Daud sebenarnya bukan masalah yang begitu besar. Nilai-nilai Daud dan Yoab ini berbeda di sini dalam arti. Ya, silakan. Ini yang Adonia meminta si gadis Sunem Abisak ya. Abisak gadis. Apakah itu etis atau bagaimana ya? Maksudnya kenapa sampai Salomo bilang enggak mau, dan bahkan dia bilang dia bahkan kecewa gitu sama mamanya kenapa minta gitu mengatasnamakan Adonia kan. Ya. Jadi kan kalau kita perhatikan ini kan berkaitan dengan image juga. Image. Jadi dengan dia mengambil gadis Sunem itu,
menjadi istrinya, berarti kan dia ingin memberikan image, memberikan citra kepada bangsa Israel bahwa dia ini seperti Daud. Oh, Ya, begitu. bisa juga ya, itu betul-betul. Ya, jadi seolah saya dengan Salomo ini mempunyai kesetaraan begitu. Buktinya gadis yang membantu Daud itu sekarang ada di saya. Begitu ya, seolah ini dia mau melakukan semacam perang image ya. Begitu. Dan menurut pandangan Salomo mungkin ya, menurut pandangan Salomo mungkin kamu kemarin udah buat kesalahan, melakukan semacam kudeta lah begitu ya, melakukan semacam suksesi, suksesi yang ngasal-ngasal gitu ya, suksesi yang asal-asalan, inisiatif kamu buat sendiri dan ingin menjadi raja. Itu sebenarnya suatu kesalahan dan dia menunggu satu kali lagi. Nah begitu. Dan kemudian ada permintaan seperti itu, begitu kan? Lalu Salomo merasa bahwa ini tidak etis, gitu kan? Lalu Salomo membunuh dia, begitu. Jadi ini mungkin ada kaitan dengan bagaimana mempertahankan singgasana ini, mempertahankan posisi ini, supaya jangan diganggu terus, gitu. Ya baik baik oleh Yoab dan lain sebagainya. Jadi tahap awal ini dia hendak memastikan tahtanya itu benar-benar kuat, posisi dia benar-benar kuat begitu. Ya. Ini brother, ini ada satu dibilang oleh Daud pesan tentang anak-anak Barzilai orang Gilead. Orang Gilead kan bukan bagian dari bangsa Israel kan? Ya. Jadi pada prinsipnya ketika orang tidak menyembah berhala dan mau mengikut bangsa Israel, pada prinsipnya mereka menerima begitu dan tidak akan membunuh. Begitu juga dengan pernikahan. Pernikahan juga seperti itu. Sebenarnya isunya kan agama. Isunya kan adalah kepercayaan. Isunya adalah apakah mereka politeistik atau monoteistik. Apakah mereka menyembah berhala atau menyembah Tuhan bangsa Israel. Walaupun mereka bangsanya berbeda, kalau mereka percaya kepada Tuhan bangsa Israel, maka mereka tidak akan di apa-apakan, bahkan mereka bisa menjadi sekutu, bahkan mereka bisa menjadi mitra begitu. Oh, that's why. Iya. Termasuk nanti kalau kita lihat ada yang namanya Panglima Naaman, ketika dia sembuh, setelah dia sembuh daripada sakit kustanya karena dia berendam di Sungai Yordan, itu pun dia akhirnya percaya kepada Tuhan bangsa Israel dan dia meminta tanah untuk menjadi tempat di mana dia akan menyembah Tuhan bangsa Israel. Padahal dia kan punya kebangsaan yang berbeda. Begitu. Jadi isunya sebenarnya bukan bangsa. Jadi kalau ada orang bilang tentang genocide, sebenarnya ini bukan genocide. Bukan genocide secara mutlak karena ketika mereka mau untuk bertobat dari penyembahan berhala, ketika mereka mau menyembah Tuhan bangsa Israel, maka mereka tidak akan diperlakukan dengan buruk, mereka tidak akan diusir, mereka tidak akan dibunuh, gitu. Mereka akan menjadi bagian daripada bangsa Israel, tetapi mungkin mereka bekerja untuk bangsa Israel, ya, begitu. Iya, saya jadi terpikir juga ada masa ketika itu mungkin di tahun di mana ketika itu bangsa Israel mendapatkan kemerdekaannya lah, maksudnya tanahnya itu, mereka panggil orang-orang dari seluruh dunia sebenarnya untuk pulang, dari Jerman pulang, dari Rusia, terus termasuk yang waktu itu ada keadaan di mana ada kalau nggak salah ada semacam hijack di mana di daerah Ethiopia sana, itu Israel Mossadnya turun tangan langsung karena mereka menganggap ada di orang-orang Ethiopia yang masih memegang adat istiadat itu dan mereka dianggap sebagai orang Yahudi dan mereka dipanggil pulang gitu. Jadi itu memang betul juga. Jadi artinya bukan
dari kebangsaannya, tapi dia masih memegang adat istiadat dan percaya kepada Tuhan bangsa Israel atau enggak gitu. Betul, Pak. Jadi kebetulan saya pernah belajar di Israel Bible Center. Di sana disebutkan bahwa Israel itu punya beberapa kelompok, punya beberapa sekte. Salah satunya itu tadi yang dari Ethiopia, kemudian ada juga yang dari Mesir, kemudian ada juga yang disebut dengan Hellenistic Jews. Jadi Yahudi yang Hellenistik gitu. Yahudi yang tidak berbahasa Ibrani. Begitu. Artinya mereka diaspora di tempat-tempat yang lain gitu. Jadi kalau saya tidak salah jumlahnya ada sekitar 15. Ada sekitar 15. Ya termasuk Wow. juga dengan kelompok daripada Tuhan Yesus ini sebenarnya dulu disebut sebagai sekte juga. Jadi selain ada Farisi, selain ada Saduki, kemudian ada Eseni, pengikut Yesus sendiri dianggap sebagai sekte daripada Yahudi gitu. Jadi ada Wow. kurang 15 dan menurut Profesor Pingkasir waktu itu mengatakan juga ini yang sudah ketahuan. Sekitar 15, masih ada lagi yang belum dapat ditemukan tapi mungkin saja ada katanya. Tapi sekitar 15 itulah. Gitu. Dan Wow. menurut beliau justru yang tidak ada di dalam sekte itu populasinya lebih banyak. Gitu. Jadi, Oh, oke. jadi kemungkinan ada di Ethiopia, kemungkinan ada di Mesir, sangat mungkin. Jadi walaupun dia berdarah Yahudi, tapi dia nggak jaga lagi adat istiadatnya, mungkin tidak dianggap Yahudi lagi ya, brother ya? Atau bagaimana? Jadi terakhir kali saya mendapat informasi ketika itu saya berkomunikasi secara tertulis ya dengan salah seorang Yahudi, keturunan Yahudi yang ada di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa sekarang untuk menjadi Yahudi, kalau dulu kan boleh konversi dari bangsa lain, boleh dikonversi menjadi Yahudi, tanpa mungkin mempertimbangkan apakah kita ini mempunyai darah Yahudi atau tidak. Tetapi sekarang ini sepertinya ada satu peraturan bahwa untuk kita bisa dikonversi menjadi orang Yahudi, kita harus setidaknya ada punya sedikit keturunan darah Yahudi begitu. Walaupun mungkin dari nenek kita harus ada sedikit. Jadi tidak boleh tidak ada sama sekali begitu. Yaitu berdasarkan diskusi saya dengan orang Yahudi yang ada di Indonesia. Begitu. Wow, Ya. luar biasa. Jadi waktu yang sebenarnya cerita luar biasa mengenai Salomo ini adalah waktu dia minta kebijaksanaan itu ya, brother ya. Ya. Kalau kita pikir-pikir ya, maksudnya kalau kita sekarang kan mungkin akan minta lain gitu kan, dia minta kebijaksanaan gitu kan. Ini luar biasa. Betul. Karena mungkin dia mengetahui bahwa Israel ini besar. Kesuksesan, kejayaan yang dicapai oleh bapaknya itu sudah sangat besar. Dan bagaimana dia bisa mengimbangi itu, bagaimana dia bisa mengatasi persoalan-persoalan, menjalankan perannya sebagai hakim terhadap bangsa itu, dan dia tahu ini berat. Makanya dia meminta supaya dia bisa mendapatkan hikmat. Karena dia juga menyebutkan, dia katakan bahwa bangsa ini besar. Sehingga dia meminta hikmat kepada Tuhan. Begitu. Jadi dia menyadari beban tanggung jawab yang mungkin akan dia pikul, begitu, brother. Tapi yang tadi brother bilang waktu pertemuannya itu dengan Tuhan, kalau nggak salah yang pertemuan keduanya Tuhan memperingatkan dia loh, brother. Benar, memperingatkan dan tampaknya memang Tuhan hendak mengatakan bahwa diri dia adalah Tuhan yang berdaulat, yang mengetahui masa depan, yang mengetahui hati manusia, yang baginya tidak ada rahasia. Makanya Tuhan mengatakan itu. Karena bukannya Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu. Gitu. Tuhan kan Tuhan yang maha tahu. Dia bilang kamu harus betul-betul memegang teguh kepada perjanjianku, supaya pesan ini nyampe betul kepada kita, bahwa keruntuhan Israel pada era itu adalah karena isu itu. Karena mereka tidak setia, tidak memegang perjanjian, dan mereka melanggar Taurat-Taurat Tuhan, mereka menyembah berhala.
Karena sebenarnya ini kan tulisannya setelah semua terjadi. Tulisan satu raja-raja dan dua raja-raja ini adalah tulisan yang setelah semuanya terjadi. Jadi ketika ditulis satu raja-raja ini, itu adalah di pembuangan. Jadi seperti meninjau ulang, mengapa kita bisa berada di sini. Begitu. Dan orang-orang yang dibuang ke Babel itu adalah kebanyakan dari suku Yehuda. Sedikit dari suku Benyamin. Karena suku Benyamin ini kan cukup langka. Karena mereka pernah perang saudara dan banyak suku Benyamin yang mati. Jadi jumlahnya sangat sedikit. Jadi yang di pembuangan itu adalah suku Yehuda dan suku Benyamin. Dan di sana, di pembuangan, masih dilangsungkan pengajaran-pengajaran Taurat oleh orang-orang Yehuda dan orang-orang Benyamin. Mereka bertindak seperti imam, walaupun mereka bukan imam, karena imam adalah orang Lewi. Tapi karena tidak ada bait suci, kegiatan pengajaran Taurat ini tetap dilakukan oleh orang-orang dari suku Yehuda dan oleh orang-orang suku Benyamin. Tetapi mereka yang benar-benar menguasai Taurat itu. Dan mereka itu dahulu disebut Zugot. Jadi sebelum istilah Rabi, sebelum istilah Sanhedrin muncul, istilah pertama di pembuangan itu disebut dengan Zugot. Zugot ini seperti tua-tua daripada bangsa Israel, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin, yang menguasai Taurat dan bisa mengajarkan. Begitu. Lalu mereka meninjau kembali. Kenapa? Ya. Tadi apa? Zugot. Z-U-G-O-T. Zugot. Zugot. Zugot, oke. Ya, atau dalam bahasa Inggris biasa juga disebut dengan sages, S-A-G-E-S. A-G-G-S. S-A-G-E-S. Jadi orang-orang bijaknya lah, orang tua-tuanya gitu. Nah, pengajaran-pengajaran itu tetap dilangsungkan, begitu juga dengan penulisan itu. Penulisan kitab raja-raja, supaya mereka tahu kenapa mereka berada di situ. Mereka meninjau kembali semua ini karena kita tidak mematuhi Tuhan, kita melupakan perjanjiannya, kita menyembah berhala, dan kita melanggar Taurat Tuhan. Makanya kitab nabi-nabi di luar dari kitab Taurat itu intinya berbicara tentang pelanggaran terhadap Taurat, sehingga mereka dihukum, dan kepatuhan terhadap Taurat sehingga mereka diberkati. Gitu. Makanya untuk membantu kita, memudahkan kita memahami Alkitab, Perjanjian Lama itu berisi tentang Taurat dan kitab nabi-nabi. Ya, ada juga kitab Mazmur. Kitab nabi-nabi itu banyak berisi tentang kisah-kisah, tulisan, narasi, khotbah, tentang kaitannya tentang pelanggaran terhadap Taurat. Sehingga mereka dihukum, atau kepatuhan mereka terhadap Taurat sehingga mereka diberkati. Gitu. Kepatuhan terhadap perjanjian, pelanggaran terhadap perjanjian, begitu. Secara makanya gambaran besar. Padat sekali ya. Maksudnya, makanya tulisannya itu padat. Maksudnya waktu puluhan tahun tuh cuma diceritakan dalam satu chapter, mungkin nggak nyampe gitu kan. Betul. Satu raja-raja itu sendiri adalah periode 120 tahun. Brother Pierre, 40 tahun di era Salomo, kemudian dari Rehabeam sampai kepada akhirnya ya sampai kepada raja yang terakhir dari satu raja-raja itu, pada penutup satu raja-raja itu 80 tahun. Ya kalau di Yehuda itu mulai dari Rehabeam itu sampai kepada yang terakhir itu adalah Raja Yosafat kalau saya tidak salah. Ya. Yang berpartner dengan Ahab ketika melawan Ramot Gilead ya.
Yosafat dari Yehuda. Kalau betul. dari Israel itu Ahazia. Nah, pada saat itu total 80 tahun dari Rehabeam, Yerobeam itu 80 tahun plus era Salomo 40 tahun, jadi 120 tahun. Dirangkum 20 tahun, lama. ya, diringkas ke dalam 22 pasal dari kitab Satu Raja-Raja. Begitu. Jadi tulisan Satu Raja-Raja ini bisa disebut sebagai bifid. Bifid itu artinya bisa dibagi dua, bagian besar. Jadi by itu kan dua, fit itu bagian besar. Pasal 1 sampai pasal 11 itu tentang Salomo. Pasal 12 sampai pasal yang ke-22 itu tentang raja-raja setelah Salomo. Setelah kerajaan itu terpecah menjadi dua bagian, utara dan selatan begitu. Jadi Ya, brother, dalam pembangunan rumah Tuhan ini dia mengajak Raja Hiram nih untuk membangun rumah Tuhan. ya, Dan itu lama juga pembangunannya ya, brother ya. ya, pembangunan rumah Tuhan plus pembangunan istana itu totalnya 20 tahun. Pembangunan rumah Tuhan itu 7 tahun, pembangunan istana 13 tahun. Jadi bisa kita bayangkan bahwa pembangunan istana ini memakan waktu yang lebih lama. Dan tentunya lebih besar dan lebih mewah. Secara ukuran itu juga hampir 2 kali lipat. Jadi dari sini kita bisa juga melihat hati daripada Salomo ya, berdasarkan ukurannya. Kalau panjang daripada rumah Tuhan itu 27 meter, panjang istana Salomo 44 meter. Wow. Jadi sudah bisa dibayangkan itu yang mana yang lebih bagus kelihatannya. Iya kan? Rumah Tuhan Betul. Rumah Salomo, istana Salomo 13 tahun, hampir 2 kali. Begitu. Jadi dari sini kita bisa melihat hati Salomo itu sebenarnya lebih condong kemana ya, gitu ya. Betul. Beda dengan Daud. Daud tidak menghabiskan waktu untuk membangun hal semacam itu. Daud tidak menghabiskan waktu untuk membangun semacam itu. Justru dia rindu membangun rumah Tuhan. Tidak ada berpikir membangun istana dia. Begitu. Wow. Dan selalu. Iya, ini. Ya, silakan, Bro. Selalu soal membangun ini, membangun bangunan fisik ini, selalu itulah yang mengakibatkan terjadi peperangan. Jadi kalau kita mau tahu cerita Roma, bagaimana berperang dengan bangsa-bangsa lain termasuk Israel, itu semua kaitannya karena mereka ada keinginan, ada ambisi untuk membangun negara mereka. Misalnya mau buat jembatan lah, mau buat gedung inilah, mau buat gedung itulah. Saya belajar juga dari Israel Bible Center itu, bagaimana Roma membangun Kolosium, itu bahan-bahannya itu ternyata adalah berasal daripada bait suci. Jadi ketika bait suci diruntuhkan tahun 70 Masehi, semua emas, semua kekayaan bahan-bahan itu semua dibawa untuk membangun Kolosium di Roma. Jadi selalu berkaitan dengan pembangunan. Kalau kita lihat juga cerita bagaimana Rehabeam akhirnya berperang dengan saudaranya sendiri, karena ambisinya juga untuk terus membangun. Bahkan dia katakan, kalau ayah saya memperlakukan kalian dengan tidak nyaman, saya buat kalian lebih tidak nyaman lagi. Istilahnya kalau cambuknya kemarin tidak ada duri-durinya, sekarang cambuknya saya taruh duri-durinya. Gitu. Artinya mereka pun sudah merasa tidak nyaman dengan upaya pembangunan ya gedung-gedung dan lain sebagainya ini, brother. Begitu. Ini mengenai emas, saya dengar waktu si Bambang Nursena mengadakan analisa bahwa ada kemungkinan emas-emas itu datang dari Indonesia katanya. Ya mungkin juga ya.
Mungkin juga, sangat mungkin ya. Jadi karena zaman dahulu katanya memang emas itulah yang lebih berharga, sedangkan perak tidak berharga. Tidak terlalu berharga. Makanya di mana-mana di gedung itu, termasuk di Istana Salomo, di mana di Bait Suci juga bahan-bahannya banyak juga yang dari emas gitu kan. Ya. Karena perak dianggap tidak terlalu berharga gitu. Jadi banyak menggunakan emas. Gitu. Dan hal yang menarik sebenarnya bahwa Salomo juga ternyata jago berdagang. Karena dia membuat kereta-kereta. Jadi dia bukan hanya ahli di dalam hikmat, ya perkataan-perkataan ataupun ya pengajaran-pengajaran hikmat. Tetapi ternyata dia juga ahli dalam berdagang, karena di dalam kitab yang kita baca dia juga membuat kereta-kereta perang dan menjual kepada Syria. Ambil kuda yang dari Mesir, lalu membuat kereta, lalu menjual itu kepada Syria. Gitu. Kepada negeri Syria, dan kemudian nanti pada akhir cerita kita bisa melihat Syria menyerang Israel. Ya, Syria itu yang menyerang nanti Samaria. Syria yang menyerang Israel Utara dan menggunakan kereta-kereta perang itu. Jadi kemungkinan itu adalah produksi daripada Israel sendiri dan kemudian digunakan untuk menyerang Israel sendiri. Ya, tetapi puji Tuhan mereka menang, begitu ya. Puji Tuhan. Ya, saya hanya notice itu kereta-kereta itu. Ya. Wow. Jadi kita di pasal 10 itu bicara tentang Ratu Sheba dan kekayaan Salomo. Kemudian di pasal 11-nya ini, brother, Salomo kompromi, kemudian dia mati ya. Apakah di situ ada pertobatan atau bagaimana, bro? Menurut brother Naik nih? Pertobatan bisa diulang tadi, brother, pertanyaannya? Ya, Salomo ini sebagai seorang raja consider to be righteous atau bagaimana ya? Sebagai seorang raja yang baik dan benar atau bagaimana di mata Tuhan sebenarnya pada saat dia mati? Ya, saya tidak bisa menetapkan ya. Tetapi yang pasti di dalam tulisan-tulisan dari kitab raja-raja itu, Salomo benar-benar menyadari. Salomo benar-benar secara sadar melakukan penyembahan berhala itu. Dia tahu itu tidak benar, tetapi kemungkinan dia sungkan. Karena istri-istri yang dia peroleh ini, itu juga sebenarnya adalah dalam rangka memperkuat relasi dengan bangsa-bangsa lain. Jadi kalau dia memperlakukan istri-istri itu dengan tidak baik, maka sangat mungkin sekali mempengaruhi relasi dia dengan bangsa-bangsa lain. Makanya di era Salomo tidak ada terjadi peperangan. Bagaimana dia mendapatkan pengaruh itu sebenarnya adalah karena dia menikah dengan banyak putri-putri bangsawan yang ada dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Dan dia menikahi mereka. Jumlah mereka itu ada 700 plus 300 gundik ya. Ya. Selir begitu. Jadi itu cara dia di dalam membangun relasinya dengan bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa-bangsa lain itu bukan memberikan upeti kepada dia ini tampaknya bukan karena peperangan. Tidak ada terjadi perang. Tetapi mungkin karena mereka hormat, mungkin karena segan, mungkin karena melihat Salomo begitu berhikmat dan dia juga membangun kerajaannya dengan begitu luar biasa, sehingga ada semacam satu perasaan segan, takjub, respect. Apalagi dia menikahi putri-putri daripada yang berasal dari kerajaan-kerajaan itu. Sehingga mereka mensupport, termasuk Sheba
yang kita baca nanti di dalam kitab Satu Raja-Raja, yaitu Sheba bahkan juga memberikan hadiah kepada dia. Jadi kekayaan dia itu dapatnya dari relasi dia. Jadi ini sebenarnya mirip seperti negara-negara modern, tidak berperang tapi bagaimana bisa menang secara ekonomi kan gitu. Juga dari perdagangan dia dapatkan, tadi seperti saya katakan dia membuat kereta-kereta perang dan menjual. Dia mendapatkan kuda dari Mesir. Kenapa bisa dapat kuda? Karena istrinya orang Mesir. Gitu. Ya. Jadi tidak ada terjadi peperangan. Nanti setelah era Salomo ini, barulah kita melihat bahwa bagaimana orang mendapat upeti itu adalah karena mereka menyerang bangsa-bangsa lain. Dan pastikan kalau kamu, jadi begini, biasanya dulu begini, kalau misalnya Roma, misalnya ya, dia pengen membangun bangunan-bangunan yang megah, jembatan, apa segala macam, infrastruktur di Roma. Maka dia akan mencari kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya, lalu dia bilang, kalian tolong setor ke kami, ya, sekian-sekian setor. Kalau mereka tidak setor, kalau mereka tidak memberikan upeti, maka mereka akan terancam keamanannya. Nah, biasanya seperti itu, mengapa perang terjadi. Kalau yang dimintain setoran merasa kuat, maka perang terjadi. Tapi kalau yang dimintai setoran merasa kecil, tidak berdaya, tidak kuat, mereka hanya bilang, baik, kami akan memberikan upeti. Dan upeti itulah digunakan untuk membangun infrastruktur daripada kerajaan-kerajaan besar tadi. Gitu. Ya. Tetapi dalam kasus Salomo tampaknya itu tidak terjadi, tampaknya itu lebih kepada karena melihat kehebatan Salomo, perkawinan dengan orang-orang dari kerajaan mereka dan lain sebagainya, relasi dia gitu. Jadi memang secara raja komplit ya nih si Salomo ini, brother ya. Komplit. Hebat memang ya. Hebat. Hanya satu kekurangannya, dia ikut-ikutan menyembah berhala. Dia ikut-ikutan menyembah berhala. Padahal dia tahu persis bahwa menyembah berhala itu tidak benar. Tapi mungkin karena kenyamanan yang begitu luar biasa, godaan yang begitu luar biasa. Ya ini juga sebenarnya pelajaran untuk kita. Agar hidup itu jangan terlalu nyaman dan akhirnya melupakan Tuhan. Kita harus ingat Tuhan selalu, ingat perjanjiannya. Ingat bahwa hanya Tuhanlah yang harus kita sembah. Ingat bahwa kita adalah umatnya. Begitu. Kita harus ingat perkataan Tuhan. Jangan ada lain di hadapanku. Begitu. Jadi, ketika kita membaca raja-raja, kalau kita kaitkan dengan Taurat, dengan perjanjian Tuhan, selalu berkaitan. Karena itulah yang mereka pegang teguh, yang selalu diingatkan kepada mereka untuk mereka pegang teguh dari dahulu. Yang selalu diingatkan oleh nabi-nabi agar mereka mengingat perjanjian itu, mengingat Taurat itu, gitu. Wow, ini sungguh suatu bukan teguran ya, tapi artinya pelajaran yang besar lah buat kita melihat bahwa Salomo di tengah segala kebijaksanaannya pun bisa jatuh gitu ya. Bisa jatuh. Bisa jatuh. Makanya sampai sekarang pun kita harus selalu mengingat bahwa kita perlu mengingat janji Tuhan, berpegang teguh kepada perjanjian Tuhan, melakukan perintah-perintahnya. Sama seperti Kristus juga di era perjanjian baru, dia katakan, kalau kamu mengasihi saya, maka kamu akan melakukan perintah-perintah saya. Gitu. Prinsipnya sama. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita adalah umatnya. Dia adalah Tuhan kita. Maka merupakan suatu kewajiban kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Dia. Begitu. Jadi jangan selalu berpikir
melakukan perintah Tuhan ini jangan selalu berpikir soal selamat nggak selamat, gitu. Jadi ada frasa juga di dalam kekristenan yang seringkali diperdengarkan dengan mengatakan seperti ini, kan perbuatan tidak menyelamatkan. Lalu ini kan akhirnya bisa disalahartikan, berarti kita nggak harus berbuat baik dong. Tetapi perkataan Yesus jelas, kalau kamu mengasihi saya, maka kamu akan melakukan perintah-perintah saya. Kan kita umat Tuhan, jadi lakukanlah perintahnya. Begitu. Jadi bukan soal selamat nggak selamatnya gitu. Umat Tuhan adalah orang yang diselamatkan Tuhan. Melakukan perintahnya adalah karena kita mengasihi Tuhan. Bahkan Salomo di dalam kitab Pengkhotbah mengatakan takut akan Tuhan adalah kewajiban. Tidak mengatakan kewajiban orang Kristen, kewajiban setiap orang. Wow. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik. Kita berbuat baik karena wajib, karena takut akan Tuhan adalah wajib, karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, karena kita adalah umat Allah. Jadi lebih banyak alasan untuk berbuat baik daripada tidak berbuat baik. Kan begitu. Brother, bertentangan nggak dengan maksudnya kita selamat karena perbuatan? Jadi kita perlu melihat jauh sebelum Martin Luther menemukan sola fide ini. Kalau kita melihat dari konteks Luther, itu kan konteks karena dia mempunyai pengalaman di mana seolah ritual-ritual dan perbuatan-perbuatan segala macam seolah menjadi syarat untuk selamat. Dan dia merasa begitu stres dengan semua itu. Harus mengikuti semua aturan-aturan, ritual-ritual, semuanya itu. Demi untuk dia bisa mendapatkan keselamatan begitu. Lalu dia muncul dengan istilah sola fide itu. Dia datang dengan istilah sola fide itu. Tentunya dengan atas dasar tulisan-tulisan Rasul Paulus di kitab Roma, karena dikatakan dia membaca kitab Roma hanya oleh iman. Benar, tapi kita juga harus melihat konteks kehidupan Martin Luther pada saat itu. Kenapa dia mengatakan itu? Tetapi kita tidak bisa selalu menggunakan itu untuk setiap kehidupan kita dan selalu mengatakan, ya perbuatan tidak menyelamatkan. Karena yang menjadi pertanyaannya, lantas apakah kita berbuat atau tidak, kan begitu? Saya yakin Martin Luther mengatakan itu bukan supaya kita tidak berbuat, tapi karena konteksnya ketika itu begitu dia tertekan sekali dengan begitu banyaknya seperti hal-hal yang menjadi syarat untuk dia bisa mendapatkan keselamatan itu. Ditambah lagi mungkin persoalan surat indulgensia yang ya sebenarnya bisa banyak hal kita bisa bicarakan di sini, yang sebenarnya juga bukannya hal itu terlalu ekstrim pada saat itu sebenarnya, karena yang dihadapi oleh Martin Luther pada saat itu adalah orang yang menjalankan pengumpulan uang itu. Tetapi isunya sebenarnya baik Paus maupun juga Archbishop dari Mainz itu sebenarnya membutuhkan dana untuk semacam renovasi basilika. Begitu. Tetapi Tetzel yang merupakan ketua ataupun pemimpin untuk mengumpulkan dana itu kemungkinan sangat berlebihan di dalam cara mengumpulkan dananya. Begitu. Jadi itu latar belakangnya kira-kira, Brother Pierre, yang perlu kita ketahui. Tapi tidak boleh kita ambil untuk
konteks kita, langsung kita berpikir ya udah kalau gitu kan orang Kristen nggak perlu berbuat. Nah ini kita harus lihat bahwa perbuatan baik kita kalau kita mengacu kepada perjanjian lama itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita adalah umatnya, gitu. Jadi, Baik. sorry brother, mindsetnya harusnya bagaimana? Mindset kita, kalau mindsetnya kita waktu kita berbuat baik itu memang karena kita mengasihi Tuhan. Iya. Kita bukan berbuat baik untuk selamat atau untuk merasa bahwa kita bisa mendapatkan lebih gitu. Betul. Jadi saya melihat kekristenan di era modern ini segala sesuatunya selalu kaitkan dengan selamat nggak ya, ini selamat nggak ya, selalu begitu. Oke. Akhirnya segala sesuatu itu selalu dikaitkan, kalau begini selamat nggak ya, kalau begini selamat nggak ya, gitu. Termasuk berbuat baik gini, toh tidak menyelamatkan, gitu. Padahal kalau kita merujuk kepada perjanjian lama, berbuat baik itu sudah seharusnya dilakukan oleh umat Allah, karena mereka mengasihi Tuhan, karena mereka adalah umatnya, karena itu adalah wajib bagi setiap orang, karena mereka diciptakan sesuai dengan gambarnya. Begitu, brother. Ini cara membaca Alkitab yang tidak lompat-lompat, kan? Jadi kita benar-benar membaca bagaimana dari dahulu orang Israel itu sangat berusaha untuk mempraktekkan Taurat Tuhan itu. Begitu. Sorry brother, tadi contohannya gimana? Misalnya berbuat baik seperti apa yang kita pikir itu baik atau tidak baik? Maksudnya gimana ya? Saya nggak ngerti sedikit. Di dalam Taurat itu kan ada banyak tuh. Di dalam Taurat kan ada perintah-perintah moral, Taurat-Taurat, hukum-hukum moral. Itu kan sesuatu yang sudah seharusnya kita lakukan. Oke. Tanpa harus berpikir, kalau saya lakukan ini selamat nggak ya? Oh, oke. Sehingga orang Kristen, kalau berpikiran seperti ini, orang Kristen akan lebih banyak orang Kristen yang jauh lebih bermoral. Sekarang ini kenapa orang Kristen pun sepertinya seperti bukan orang Kristen. Bahkan ada banyak teman-teman kita mengatakan, kok sepertinya orang dari agama lain lebih baik ya daripada orang Kristen. Mungkin karena orang Kristen itu terlalu mengatakan anugerah-anugerah terus gitu. Selalu mengatakan perbuatan tidak menyelamatkan. Jadi tidak perlu berbuat baik. Atau selalu memperdebatkan soal perlu berbuat baik atau tidak. Nah itu. Padahal harusnya kan berbuat baik itu adalah karena kita mengasihi Tuhan. Melakukan perintah-perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Melakukan Taurat moral Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Melakukan ajaran Yesus karena kita mengasihi Tuhan. Wow. Kalau kita benar-benar memahami ini, akan lebih banyak orang Kristen yang punya moralitas yang sangat baik. Kenapa sekarang banyak orang Kristen yang sepertinya tidak begitu peduli terhadap moralitas? Karena dia selalu berpikir mungkin perbuatan baik tidak menyelamatkan. Yang penting saya percaya Yesus, semuanya adalah anugerah Tuhan. Nah ini karena kita tidak melihat dari dulu seperti apa. Dari dulu orang melakukan Taurat moral Tuhan, melakukan Taurat Tuhan itu adalah sesuatu yang mereka merasa perlu karena itu adalah sebagai umat Tuhan. Gitu. Iya brother, akhirnya Rehabeam jadi Raja Yehuda. Ya. Kemudian Yerobeam yang bukan siapa-siapa ini ya, menjadi Raja Israel. Ya, karena Yerobeam ini pada dasarnya adalah seorang yang cukup skillful, ya, mempunyai keahlian dalam bekerja. Kemudian Nabi Ahia datang kepada dia dan tentunya Tuhan yang
yang menyuruh Nabi Ahia, kemudian Nabi Ahia mengatakan kamu akan menjadi pemimpin Israel. Begitu. Dan jumlah suku pada Yerobeam akan lebih banyak. Tetapi kemudian Salomo mengetahui. Lalu karena Salomo mengetahui, dia langsung mencari Yerobeam, memburu Yerobeam, tapi Yerobeam lari ke Mesir. Setelah Salomo mati dan akan digantikan oleh Rehabeam, baru Yerobeam kembali ke Israel. Begitu. Jadi Yerobeam memang bukan dari keturunan raja, tetapi diangkat menjadi raja karena memang Tuhan sudah berjanji bahwa kerajaan setelah Salomo ini akan pecah menjadi dua. Karena penyembahan berhala yang telah dilakukan oleh Salomo. Begitu. Menurut profesor yang pernah menjadi profesor saya mengatakan bahwa di sekitar bait suci itu sudah menjadi tempat-tempat penyembahan berhala. Bahkan nanti ada raja Yehuda bahkan melakukan penyembahan berhala di dalam bait suci itu. Makanya di dalam kitab Nabi Yeskiel mengatakan bahwa roh Allah sudah meninggalkan tempat itu. Karena tempat itu sudah penuh dengan penyembahan berhala. Begitu berarti ya. Bayangkan 700 istri tambah 300 selir. Bayangkan kalau mereka semua menyembah berhala. Tidak tahu lagi. Ya, sudah terlalu mendominasi penyembahan berhala itu. Karena dari bangsa-bangsa lain begitu. Iya. Ya. Ini ada satu cerita yang menarik di pasal 13. Ya. Yang dinamakan seorang abdi Allah ini nih. Ini unik juga ceritanya. Saya juga melihat itu unik, brother. Ya. Sangat unik sekali karena Nabi yang muda ini kan sangat luar biasa sekali. Dia datang ke Betel, lalu dia mengecam Yerobeam, kemudian Yerobeam menunjuk kepada dia, marah kepada dia, lalu tiba-tiba tangan Yerobeam itu menjadi kaku. Begitu. Dan kemudian mesbah daripada Yerobeam itu hancur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi itu. Artinya Nabi ini benar-benar luar biasa, penuh kuasa, penuh mujizat dari Tuhan. Tetapi kemudian ada Nabi tua dikatakan, yang menipu Nabi muda ini. Mengatakan dia katakan, mari makan, lalu ambil jalan yang kamu ambil jalan ketika kamu datang ke Betel. Yang mana sebenarnya itu dilarang oleh Tuhan. Jadi artinya di sini kan berkaitan juga dengan janji bahwa dia harus berpegang teguh kepada apa yang telah diinstruksikan Tuhan sebelumnya. Jangan makan, jangan juga lewat daripada tempat kamu pergi tadi. Ya mungkin ini mirip seperti Rasul Paulus yang mengatakan sekalipun malaikat Tuhan mengatakan sesuatu Injil yang berbeda kepada kamu, jangan kamu mendengarkan dia. Kan gitu. Wow. Ya artinya ini kan Nabi yang tua mengatakan saya Nabi juga loh. Nah Tuhan bilang begini kepada saya. Tapi persoalannya dia kan tidak dapat seperti itu. Dia kan harusnya bilang, saya nggak ada dikasih tahu tuh, kan gitu kan. Tuhan bilangnya gitu, dia nggak ada melakukan amendment, nggak ada melakukan satu perubahan. Gitu. Tapi ini cerita yang unik. Karena tidak dikatakan bahwa Nabi yang tua itu mendapatkan konsekuensinya. Karena kan sebenarnya dia berbohong ini kan. Iya kan? Makanya. Ya tetapi mungkin untuk menceritakan itu lebih banyak mungkin ya akan panjang lagi. Tetapi intinya
perintah-perintah Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, wahyu Tuhan. Haruslah dilakukan, haruslah dijunjung tinggi gitu. Ya kan? Harus dijunjung tinggi. Wahyu dari Tuhan itu, perintah dari Tuhan itu. Sama seperti Mika terhadap 400 nabi. Sama seperti Elia terhadap 450 nabi. Isabel. Gitu kan? Wahyu Tuhan yang harus menang, wahyu Tuhan yang harus dijunjung tinggi. Perintah Tuhan, kehendak Tuhan gitu. Bukannya raja, bukannya nabi, tapi Tuhan. Gitu. Mungkin itu pelajaran yang bisa. Luar biasa itu pelajarannya, brother. Karena kadang-kadang kita bisa kompromi ya, kita bisa tujuan kita menjadi tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini berbahaya juga bagi jiwa kita kan. Ya. Jadi tentunya penulis-penulis kitab Satu Raja-Raja ini pun mempunyai tujuan ketika mereka menuliskan itu. Yaitu supaya bangsa Israel pada saat itu yang banyak tentunya dari Yehuda dan Benyamin agar selalu memperhatikan perjanjian Tuhan, Taurat Tuhan, wahyu Tuhan, kehendak Tuhan, lebih daripada apapun gitu. Ya, jadi ada pernyataan dari David Paulson. Dia bilang rata-rata raja yang jahat itu biasanya mereka pendek gitu masanya. Benar atau tidak menurut brother? Biasanya apa? Pendek. Masa pemerintahannya pendek. Masa pemerintahannya pendek. Dan yang baik masa pemerintahannya panjang. Contohnya Raja Asa. Raja Asa itu sangat baik. Luar biasa, ini Raja Asa ini yang terbaik dalam Satu Raja-Raja. Dia memerintah 41 tahun. Ini Raja Asa luar biasa. 41 tahun. Jadi anak Rehabeam, jadi setelah Rehabeam itu belum bagus. Setelah Rehabeam itu ada Abiam. Abiam belum bagus. Tapi Asa itu bagus sekali, 41 tahun. Gitu. 41 tahun. Jadi perbandingan antara Raja Yehuda dan Raja Israel, pergantian raja di Israel yang utara itu cepat sekali turnover-nya. Turnover-nya cepat sekali. Kalau yang di selatan turnover-nya itu agak lambat. Jadi katakan di utara sudah 8 raja, di selatan baru 4 gitu. Jadi cepat matinya gitu. Iya. Ya, dan cepat digulingkan karena juga mereka juga asalnya tidak selalu sama. Seperti yang menggantikan Yerobeam itu, jadi tidak selalu harus anaknya gitu. Bisa orang lain, jadi tidak harus selalu anak keturunan mereka, tapi merupakan satu seperti demonstrasi, seperti kudeta gitu. Makanya yang di utara itu bukan selalu anaknya, tapi bisa kudeta ini terjadi. Tapi kalau yang di Yehuda, itu cenderung adalah anaknya. Gitu. Brother, ini ada Obadya ini sama dengan Nabi Obadya. Obadya yang di sini tidak disebutkan kalau dia nabi, tetapi tampaknya dia seorang yang baik karena dia melindungi nabi. Oke. Ya, dia melindungi ada 100 nabi dan dia itu menyimpan nabi-nabi itu ke dalam 2 gua, 50 nabi di satu gua, 50 nabi lagi di gua yang lain. Kemudian dia bertemu dengan Elia. Begitu. Dia bertemu dengan Elia dan kemudian Elia akhirnya bertemu dengan Ahab dan kemudian terjadi suatu semacam kontes bagaimana mendatangkan hujan dari antara nabi-nabi Ahab. Ya, sebenarnya nabi-nabi Isabel ini ya. Karena Ahab ini kan
kayak ngekor aja gitu, seperti lemah dia. Jadi lebih ngikutin Hmm. Isabel aja ini. Dia agak takut gitu ya sama istri ya. Agak takut. Dan itu dinilai oleh Alkitab juga jahat. Jadi bukan saja Oh, kan dia Alkitab tidak menilai dia hanya lemah terhadap istrinya, tapi dia juga jahat dengan cara seperti itu. Karena dia oh, mengizinkan istrinya, termasuk ketika dia menginginkan kebun anggur Nabot. Isabel yang turun betul, tangan. Isabel membunuh si Nabot, lalu mengambil kebun anggurnya dan berikan kepada Ahab. Ya ini betul. contoh yang kurang baik. Begitu, brother. Ini ngomong-ngomong, brother, Ya, Ahab kan waktu hari itu dia berani banget gitu kan. Tapi waktu siapa si Isabel ya, mulai ancam dia takut juga sama si Isabel itu. oh ya, ya, ya. Dia Elia takut takut banget juga. sama. Elia takut juga karena memang Isabel mempunyai prestasi, mempunyai reputasi. Kalau prestasi buruk ya, karena ini kan pembunuhan, jadi ini bukan prestasi, ini reputasi buruk. Membunuh ratusan nabi-nabi Israel. Dan 100 nabi itu dilindungi oleh Obadya. Begitu. Dan Eli tentu berpikir kalau ratusan nabi bisa dibunuh, maka bukan tidak mungkin saya juga akan mengalami. Kebetulan dia sudah menyusul Ahab sampai ke pintu gerbang. Karena mungkin saja dia berpikir Ahab akan senang. Begitu juga dengan Isabel karena hujan telah turun. Mungkin mereka akan mengakui Tuhan. Tetapi respon dari Isabel itu sangat-sangat mengejutkan karena dia justru mau membunuh Elia karena Elia telah membunuh nabi-nabi Isabel itu. Yang 400 Oh, nabi itu karena dibunuh oleh Elia. Jadi Isabel marah dan ingin membunuh Elia gitu. Karena harapan iya, iya. Elia mungkin dengan peristiwa itu Isabel begitu juga dengan Ahab bisa bertobat. Karena sebenarnya apa yang dilakukan oleh Elia ini kan untuk mengajak semua bangsa Israel untuk bertobat karena mereka telah menyembah berhala. Dan dia kan mengejek nabi-nabi itu. Ayo mana dewa-dewa kamu? Mungkin dia sedang ke toilet, mungkin dia sedang belanja atau sedang apa mungkin. Ayo suruh nabi dewa-dewi kamu menurunkan hujan. Dan maksud Elia ini kan sangat baik sekali. Maksudnya kalian jangan menyembah berhala lagi deh. Itu bohong semua, itu tidak ada gitu kan. Maksud dia kan begitu. Dan dia berharap mungkin Ahab mungkin bertobat setelah ini. Tapi ternyata responnya berbeda, reaksi Isabel. Malah ingin memburu Elia. Begitu Elia mendengar, dia langsung lari. Tadinya sudah ada di pintu gerbang itu. Aduh. Begitu, brother. Ya ini ada percakapan Elia dengan Tuhan juga ya, brother. Ya, Mungkin ada percakapan dengan Elia, Tuhan dengan Elia. betul. Ini Waktu sangat menarik. iya, Sangat menarik sekali, ya. Jadi ini kan mirip seperti Yesus juga yang berada di Bukit Transfigurasi bersama dengan Musa dan Elia. Dan Elia itu juga beradanya di Gunung Sinai kan. Di Gunung wah, Sinai Musa pernah datang, kemudian juga pernah ada, kemudian di Gunung Sinai juga Elia datang ke sana dan bertemu dengan Tuhan. wow, Lalu ketika Yesus berada di Bukit Transfigurasi, dia bertemu dengan Musa dan juga dengan Elia. Ini kan seperti mengatakan, yang kemarin itu juga saya itu. wah, luar biasa. Hanya itu pra-inkarnasi. Yang ini saya sedang berinkarnasi kan gitu. Wow, luar biasa itu, brother. Yesus kan adalah Yahweh yang berinkarnasi. Gitu. Wow, ternyata apa yang Yesus lakukan itu nggak sembarangan, semuanya ada ininya ya, Tidak sembarangan. ada, ada artinya semua.
Begitu juga Luar ketika biasa. tabut itu masuk ke dalam bait suci kan, langsung langsung kemuliaan Tuhan itu kan kelihatan. Ya kan? Kemuliaan Tuhan itu kan langsung bersinar di situ. Ketika tabut itu Wow. dimasukkan ke dalam bait suci. Gitu. By the way, mengenai tabut, di dalam itu kan ada 2 loh batu ya. Iya. 2 loh batu itu mengingatkan perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Seperti kita kalau buat perjanjian kan selalu ada 2 kopi. Satu buat pihak pertama, satu buat pihak kedua kan. Jadi 2 loh batu itu mengingatkan kita juga tentang perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Makanya tabut itu selalu dibawa, isinya 2 kopi itu. Artinya Wow. Tuhan punya kopinya satu lagi kopi buat bangsa Israel. Maksudnya jangan lupa ya gitu. I am your God, you Wow. are my people kan gitu. Saya pihak pertama, kamu pihak kedua, itu kan biasanya perjanjian. Wow. I'm your God, you are my people, kamu harus ikut saya. Apa yang saya katakan gitu. Wah, banyak hal yang terbuka nih, brother, pikiran saya mengenai bagaimana Tuhan dan keinginannya dalam hidup kita ya. Ya, Mungkin satu hal lagi nih, Elia panggil Elisa di situ ya. Dia betul. ketemu Elisa. Ya. Itu saya nggak tahu apakah ada kriteria khusus dia panggil Elisa atau bagaimana ya, brother? Saya percaya itu ada satu arahan ya, satu guidance secara supranatural, arahan Tuhan bagaimana memilih orang yang akan meneruskan kenabian dia gitu. Jadi ya mungkin penulis tidak menyebutkan seperti apa secara supranaturalnya ya, tetapi kita percaya bahwa memilihnya juga tidak asal-asalan gitu kan. Ya. Ya, ada masa di mana Ahab diampuni nih, brother. Ahab diampuni karena dia hancur hati, dia benar-benar menyesali, sehingga hukuman itu tidak langsung diberikan kepada dia. Artinya dia mendapatkan keringanan hukuman gitu. Iya. Jadi tidak langsung mendapatkan hukumannya gitu. Iya. Begitu, brother. Jadi artinya sebenarnya yang diinginkan Tuhan bisa kita lihat di sini. Sebenarnya yang diinginkan Tuhan adalah pertobatan. Pertobatan yang diinginkan Tuhan. Dan kita juga bisa melihat di sini bahwa Tuhan itu selalu setia kepada bangsa Israel. Selalu setia kepada kita sebagai manusia. Makanya di tengah perjalanan memang ada kegagalan-kegagalan, tetapi kan selalu Tuhan ingin bagaimana supaya bisa berhasil, bagaimana supaya bisa lebih baik. Kan begitu. Hukuman-hukuman pun tidak selamanya. Ketika dibuang ke Babel juga tidak selamanya di Babel, kan gitu. Ada masa di mana mereka bisa pulang. Jadi di sini kita bisa melihat kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, rencana Tuhan yang selalu ingin membuat kedepannya itu baik, brother. Ya. Ya ini kan Mika udah larang ya, jangan pergi berperang. Ya. Terus itu si Ahab ini menyamar gitu kan. Nggak taunya kenapa. Kasihan juga. Disinilah kita bisa melihat bahwa kedaulatan Tuhan itu luar biasa. Tuhan bahkan bisa melakukan apa yang dianggap manusia itu tidak akan terjadi. Dia pikir ya udah karena sudah diprediksi oleh Mika seperti itu, saya menyamar aja. Biar si Yosafat yang berlagak seperti raja, biar orang lain saja, saya menyamar. Ya, tetapi kalau Tuhan sudah mengatakan begitu, ya panah yang nyasar bisa kena, bahkan dikatakan di sambungan bajunya. Artinya kemungkinan itu sangat tipis. Probabilitasnya kan 0,0 berapa gitu kan. Tapi tetap bisa masuk gitu. Ke dalam baju jirahnya itu kan. Panah yang asal nyasar. Artinya kalau Tuhan sudah mengatakan seperti itu, mau kita caranya kayak mana, mau cara kita bagaimana untuk menghindari, tetap akan terjadi. Dan bahkan dia sudah memenjarakan Mika dan mengatakan, nanti
kalau saya balik ya, kamu akan melihat saya balik, kamu mau lihat saya berhasil. Lalu Mika bilang, tidak bakal. Wow. Mika bilang nggak bakal. Kalau kamu bisa balik ke sini, berarti Tuhan benar-benar tidak berbicara kepada saya. Tapi kalau Tuhan sudah berbicara kepada saya, maka itu pasti terjadi. Nah, dan benar terjadi kan? Dikatakan bahwa prajuritnya Ramot Gilead itu sembarangan saja melemparkan panah itu, melepaskan panah itu, tapi tiba-tiba bisa mengenai Raja Ahab, gitu kan? Itu kan bukan kebetulan. Betul. Mungkin saja Tuhan mendatangkan malaikat Michael dan mengambil panah itu lalu menggeser sampai masuk ke dalam Ahab ya. Nah, memang tidak disebutkan di sana, tapi apapun bisa terjadi kalau Tuhan memang menghendaki kan. Brother, Ya. kesimpulan apa nih yang kita bisa ambil nih, brother? Ini saya terus terang, saya jadi takut juga nih melihat bagaimana kisah-kisah ini mengingatkan kita dalam keputusan-keputusan kita juga harus benar-benar selalu minta Tuhan ya, yang keputusan-keputusan dari Dia juga gitu kan. Karena kayak misalnya kita minta nasihat pun belum tentu ini nasihat kan benar juga. Kayak si Abdi Allah itu kan. Ya. Iya, brother. Ya, jadi seperti halnya tujuan daripada surat kitab Raja-Raja ini ditulis untuk mengingatkan bangsa Israel agar berpegang teguh dan setia kepada perjanjian Tuhan, berpegang teguh kepada Taurat Tuhan, dan agar mereka melakukan perintah-perintah Tuhan. Maka mereka akan diberkati. Kalau tidak, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi dan hukumannya. Bagi kita umat perjanjian baru, kita tetap harus berpegang teguh kepada perjanjian Tuhan, melakukan Taurat Tuhan yang relevan untuk kita di masa perjanjian baru. Saya katakan yang relevan karena memang ada yang sudah tidak relevan untuk kita. Contohnya mempersembahkan korban, kan tidak perlu lagi karena semua itu sudah digantikan oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Tetapi Taurat-Taurat moral itu ada juga yang masih relevan, yang digabungkan, yang bisa dikatakan diperbaharui oleh Yesus di dalam pengajaran dan cara hidupnya. Jadi kalau dahulu mereka harus melakukan Taurat Tuhan, maka sekarang kita seharusnya melakukan ajaran Yesus dan mencontohi teladan Yesus. Gitu. Jadi kalau ditanya, haruskah kita berbuat baik? Karena kita umat Tuhan, maka kita harus seharusnya mengasihi Tuhan. Seharusnya kita melakukan Taurat yang telah diperbaharui itu, yaitu pengajaran Yesus dan juga cara hidup Yesus. Itu kan penggenapan, itu kan kesempurnaan daripada Taurat itu. Jadi Yesus ini kan kesempurnaan daripada perjanjian lama itu tadi, penggenapan dari perjanjian lama itu tadi. Imam di perjanjian lama, imam besar Yesus adalah imam besarnya. Bait suci di dalam perjanjian lama adalah Yesus dalam perjanjian baru. Musa di dalam perjanjian lama adalah Yesus dalam perjanjian baru. Kan gitu. Makanya Yesus juga disebut New Moses, kan gitu. Jadi kalau ditanya apa yang harus kita lakukan di era sekarang, kita harus tetap berpegang kepada perjanjian Tuhan sebagai umatnya, melakukan perintah-perintahnya, melakukan ajaran Yesus, meneladani cara hidup Yesus, ya kan? Sehingga kita diberkati, sehingga kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan itu, sehingga kita akan mendapatkan hidup kekal itu. Gitu. Jangan kita menduakan Tuhan, jangan kita menyembah berhala, jangan kita tidak mengasihi Tuhan dengan cara melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Gitu. Brother, terima kasih untuk hari ini, brother. Saya merasa betul-betul diingatkan sekali lagi bahwa bahkan dalam apa yang kita lakukan ini, yang saya secara pribadi lakukan untuk kita bisa mempromosikan, memberitakan akan kabar baik kepada orang-orang, kita tetap pada tujuan yang benar,
tetap pada apa yang Tuhan mau. Jangan sampai kita punya apa yang kita lakukan ini malah tidak diberkati. Betul. Betul sekali, brother. Jadi kita tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan, pada pengajaran dan juga cara hidup Kristus. Begitu. Sebagaimana dalam kitab Yeremia dikatakan, Taurat Tuhan dituliskan di dalam hati kita. Roh Kudus menyertai kita. Kita harus hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Seperti itu. Tentunya itu akan berkaitan dengan moralitas kita. Seperti itu, brother. Wow, Ya. awesome brother. Saya tadi kepikir apakah kita bisa melalui raja-raja ini dengan baik. Ternyata banyak hal yang saya belajar secara pribadi. Terima kasih brother Naik. Terima kasih. Mudah-mudahan juga bisa membantu teman-teman kita yang mendengarkan. Silakan tutup dalam doa, brother Pierre. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dari buku raja-raja ini Tuhan, satu raja-raja aja saja Tuhan sudah mengingatkan akan begitu kedaulatan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah kami selalu mau setia, mau taat, mau melakukan apa yang Engkau mau kami lakukan. Terima kasih untuk brother Naik Tuhan, berkati keluarganya, berkati apa yang dia lakukan Tuhan, sehingga selalu untuk kemuliaan-Mu, berkati juga kami Tuhan. Kolaborasi kami ini Tuhan bisa memuliakan Engkau. Yang bersyukur untuk semuanya, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, brother.